Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Kali ini kita mau bahas mengenai pola Joseki yang kita sudah banyak tahu seperti ini. Jadi sebelumnya saya juga sudah bahas ini. Oke, saya ingin menambahkan beberapa kira-kira keuntungan dan kerugian dari Joseki ini, gitu ya. Oke, sebelumnya coba kita ulang dulu. Oke, kalau teman-teman ingat, polanya seperti ini, hitam Hoshi, putih dari sini, hitam dari bawah, putihnya blok, hitamnya mundur, putihnya protect cutting point, hitamnya jam, dan putihnya ini, gitu ya. Nah, sebelumnya misalkan kalau putihnya ini, bedanya adalah ini memang wilayahnya lebih kecil, ya, didapat tapi lebih kuat, gitu. Kuatnya maksudnya kan hitam masuk susah, gitu. Kan bisa langsung dikepung putih dari bawah ataupun dari atas, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kalau putihnya lompatnya sejauh ini? Nah, yang ingin saya bahas adalah bagaimana jika bentuknya seperti ini dan hitam tiba-tiba taruh ke tengah seperti ini. Gitu. Responnya putih harus bagaimana jika hitam tiba-tiba masuk, gitu ya. Oke, yang ingin saya bahas adalah bagaimana jika putih, ya hitam masuk sini, terus putih responnya seperti ini. Ya, jadi bagaimana hitam harus merespon putih yang melangkah seperti ini, gitu ya. Jadi posisinya seperti ini, dan hitam masuk, dan putih melangkah seperti ini. Apa yang harus dilakukan hitam di posisi seperti ini? Gitu. Oke, hitam harus pertama-tama keluar dulu, sudah pasti. Karena kalau berhasil keluar, 3 batu putih ini sekaligus dalam keadaan sedikit berbahaya, gitu ya. Ya, karena di sini hitam sudah kuat, dan kalau misalkan hitam di sini juga lari keluar, misalkan seperti ini, gitu ya. Oke, putihnya dalam bahaya, gitu. Nah, tentu saja putihnya biasanya blok dulu, karena dia pun ingin mengepung hitam yang di sini. Ya, coba biar hitamnya mati. Nah, nextnya hitam harus kemana? Pertama-tama, ini dulu. Ya, sudah tentu pasti putihnya cut. Karena kalau misalkan putihnya protect, misalkan cutting point di sini, ya hitamnya nyambung dan 3 putih dalam masalah besar sekarang. Gitu. Jadi putih akan cut. Nah, nextnya hitam harus kemana? Oke, teman-teman bisa coba pikirkan kira-kira nextnya dari sini hitam harus kemana. Kalau perlu di post, silahkan di post. Ya. Oke, untuk jawabannya adalah pertama, hitam bisa lempar satu batu dulu sini, Atari. Putihnya maju, ya sudah tentu pasti. Karena kalau enggak kan ini kemakan kan bahaya. Ya, hitamnya lolos gitu. Tarik. Nextnya dari sini adalah hitam ke sini. Ya. Kalau putihnya nutup misalkan daerah sini, ya hitamnya nyambung dari bawah. Karena ini kan sudah nggak bisa dikat. Putihnya maksa itu ya hitamnya tarik. Putihnya mati dan nyambung dari bawah, gitu ya. Jadi kalau hitam turun di sini, kemungkinan besar yang dilakukan putih adalah blok biar hitamnya nggak nyambung dengan temannya, gitu. Nah, next hitamnya harus bagaimana? Hitamnya bisa lompat ke sini, ya. Karena putih nggak bisa potong di sini. Kalau putih potong di situ ya bisa double Atari, ya. Jadi bagaimana kalau putih ke sini? Nextnya hitam bisa dari sini, Atari putihnya satu. Kalau putihnya nyambung, hitamnya ke sini. Yang mati adalah putihnya. Gitu. Jadi manfaatnya adalah lempar satu batu dulu di sini, terus turun dan jam, gitu ya. Berarti kalau putih di sini, hitamnya bisa langsung ini, gitu. Dan dia bisa lolos. Oke. Artinya kan putih nggak bisa jalan ke B juga, gitu. Mau nggak mau ini dulu. Nah, hitam harus bagaimana? Hitam boleh jalan ini dulu, karena ini Atari. Putihnya harus pas respon. Nextnya ya hitam panjang lagi. Bagaimana kalau putihnya blok di sini? Ya hitamnya tinggal cut sekarang. Satu kan dalam keadaan bahaya. Kalau misalkan putihnya lari ke sini, Atari hitam, ya hitam tinggal maju. Sekarang putih punya cut di sini, dan kalau hitam tutup di sini pun 4 batu dalam bahaya. Gitu kan? Jadi misalkan kalau
nextnya putihnya tutup ini, hitamnya makan ini, gitu ya. Kalau putihnya larin ini, ya hitamnya makan ini, gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini putihnya bukannya Atari, tapi panjang? Ya, tetap aja hitam bisa Atari dan bisa giring putih, gitu. Buat putih juga berbahaya, jadinya siko, gitu. Jadi putih pun di sini, lagi-lagi putih nggak bisa blok di sini, karena masih ada cutting point di sini. Ada aji, soalnya ada hitam pun di sini juga ada, gitu ya. Jadi ada bahaya. Jadi putih pun harus panjang lagi, gitu. Hitam ya panjang lagi juga boleh, gitu. Jadi hitam sebenarnya dari sini aja dia sudah bisa hidup, misalkan dengan jalan ke sini aja sudah hidup kan, gitu. Jadi hitam bisa panjang lagi, ya silahkan gitu. Oke, jadi dari sini ya sudah hidup, hitamnya sudah hidup, gitu. Karena kalau misalkan kalau putihnya blok, hitamnya tutup ini juga selesai, gitu, sudah hidup, gitu. Oke, cut pun tetap masih ada risiko buat putihnya, gitu. Jadi bentuknya kira-kira seperti itu. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, dari sini, jadi kita ulang aja. Putihnya jalan ke sini, hitamnya ke sini. Bagaimana kalau putihnya jalan ke sini? Adalah pertama-tama hitamnya harus panjang dulu, coba keluar. Kalau putihnya blok, hitamnya ini dulu. Kalau putihnya cut, hitam Atari dulu pertama. Dia akan pasti lari. Nextnya, ini yang paling penting, hitam jalankan ini. Karena kalau putihnya tutup ini, hitam ini, gitu ya. Kalau putihnya ini, hitamnya ini, gitu. Kalau putihnya blok, hitam Atari dari sini, dan putihnya yang mati, gitu. Oke, jadi ini pun putih pasti nunggu lagi, sabar panjang dulu. Oke, hitamnya bisa Atari, maju, dan panjang lagi, gitu. Putihnya pun harus ini dulu. Oke, hitam boleh langsung hidup, atau ya panjang lagi, gitu. Tergantung situasi di sini juga tentunya ya. Teman-teman juga harus hati-hati. Gitu. Jadi ini salah satu kelemahan apabila hitam jalan di sini dan putih jalan ke sini, gitu. Jadi baiknya bagaimana responnya? Bukan berarti ini nggak bisa sama sekali dijalankan. Harus lihat situasi keseluruhan di atas papan, karena bisa jadi pola seperti tadi juga bagus untuk putih, gitu ya. Jadi harus lihat keseluruhan di atas papan, gitu. Jadi putih bisa juga meresponnya dengan cara seperti ini, gitu. Nah, misalkan kalau hitamnya dari sini, putihnya tinggal cut. Kalau hitamnya Atari, putihnya panjang aja. Di sini kan ada double Atari nih. Pasti hitamnya tutup dan blok, gitu ya. Kemungkinan hitam dari bawah, gitu. Ya, ya memang bisa lari dari bawah. Memang itu salah satu konsekuensinya, gitu. Ya, putih boleh tutup sini dulu, karena di sini ada cut, hitam tutup. Ya ini harus diprotek juga. Ya misalkan dengan cara seperti ini, gitu. Ya itu plus minusnya dari Joseki yang tadi, gitu. Dari Joseki seperti ini, putih di sini memang hitam ada ini, gitu. Ya misalkan kalau putih tutup dari sini, tadi yang di sini udah ya, gitu polanya. Ya bisa juga hitam melangkah seperti ini, ya, gitu. Harus lihat keseluruhan di atas papan. Sekali lagi di sini juga lihat posisinya seperti apa, gitu. Ya tentunya hitam ya ini pun bisa putihnya tutup nyambung dari bawah, gitu. Terakhir putihnya ini. Gitu. Nah itu risiko dari kalau teman-teman menggunakan Joseki ini. Tapi tetap aja biarpun ada risiko itu pun, profesional pun sampai sekarang pun tetap menggunakan pola Joseki seperti ini, gitu. Karena ini sangat sering digunakan juga sampai sekarang, gitu. Jadi biarpun ada kelemahan, gitu ya. Jadi biarpun misalkan kalau mau aman jalannya di sini, memang poin yang didapat kecil dan lebih kuat, gitu. Tapi ya tetap aja ini Joseki yang sangat-sangat umum digunakan. Jadi teman-teman juga nggak perlu takut melangkah seperti ini, gitu ya. Kalau kita merespons ini, ya teman-teman juga
sekali lagi harus lihat keseluruhan di atas papan seperti apa. Teman-teman bisa pilihan opsi A atau B gitu. Ya. Ya, paling umum sih ini. Memang ini banyak yang dipakai. Gitu. Oke, jadi hitam pun biasanya juga nggak langsung masuk ke sini kok, gitu. Biasanya dia perkuat dulu, gitu. Ya, pola seperti ini bagus misalkan kalau misalkan di sekitar sini juga hitamnya sudah kuat, gitu. Misalkan sudah banyak hitam, batu hitam di sini. Maka di sini baru akan sangat berfungsi. Buat hitam ini bagus jadinya. Nah, kelemahannya di situ. Jadi ini salah satu kelemahan Joseki. Pola, misalkan pada posisi ini, putih ambil ini. Ya, jadi Joseki itu nggak semuanya sempurna, jadi ada plus ada minusnya, gitu. Selalu ada kekurangan, ada kelebihannya. Kelebihannya sekali lagi, Joseki ini wilayahnya didapat besar, gitu. Tapi tentu saja masih ada kelemahannya, gitu. Ya, kalau putih ambil di sini, ya wilayahnya kecil, gitu. Memang lebih kuat tapi wilayahnya kecil, gitu. Nah, tapi profesional mungkin lebih banyak atau lebih banyak menggunakan pola Joseki ini, gitu. Jadi misalkan teman-teman ingin menggunakan ini silahkan, gitu. Jadi nggak perlu takut lagi. Ketika hitam masuk ya teman-teman sudah tahu bagaimana cara harus meresponnya, gitu ya. Ya kalau posisi seperti ini dengan hitam ada dua sini ya memang ini jadinya cukup bahaya ya, gitu. Jadi sekali lagi harus lihat seluruhan di atas papan polanya seperti apa, gitu. Jadi bukan berarti langkah atau pola ini atau Joseki ini tuh nggak bagus, gitu ya. Jadi harus lihat keseluruhan di atas papan. Ya, oke. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kalau masih penasaran atau masih ingin lebih paham lagi bisa dimundurin lagi, disilakan dilihat-lihat lagi. Silakan juga ketikkan di kolom komentar misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan mengenai soal ini ataupun soal lainnya. Ya, jadi mungkin itu aja. Silakan teman-teman like, subscribe, komen, share juga. Silakan bagikan channel ini ke teman-teman lainnya yang mungkin ingin mempelajari Go Baduk atau Weiqi gitu ya. Atau teman-teman yang ingin atau sudah pernah belajar gitu atau pengen tahu gitu atau yang level lebih lanjut pun ya tidak apa-apa gitu. Jadi kalian bisa share channel ini gitu ya. Jadi buat yang pemula pun yang belum pernah belajar sama sekali pun bisa mengikuti channel ini ya. Karena di sini banyak sekali memberikan tutorial-tutorial benar-benar dari nol. Jadi teman-teman bisa ikuti juga gitu. Jadi teman-teman bisa cek di kolom playlist gitu. Karena di situ saya sudah mengupload beberapa video tutorial. Jadi aturan-aturan dasar atau soal-soal dasar ya teman-teman bisa cek di sana gitu ya. Sekalian dilihat-lihat gitu karena banyak juga konten-konten menarik lainnya gitu. Jadi silakan dicek. Gitu. Silakan cek juga kolom deskripsi di bawah, ya mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.